Saya ingin memperlihatkan pada Anda, saudara, bagaimana kemudian contoh akun yang telah ditegur oleh polisi virtual. Ya, boleh ya, Jenderal? Boleh. Ini Mas. Oh, ini form persetujuan? Ya, form persetujuan. Jadi ada tahapannya. Iya. Kalau kita lihat kan ada 1, 2, 3, ini kan sudah keterangan saksi ahli. Iya. Sudah keterangan saksi ahli, kemudian akun sebelah kiri, lanjut, kemudian di beberapa... Oh, ini contohnya nih. Ini contohnya. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara, tapi saya harus memblur ya beberapa yang menurut saya sensitif untuk kemudian ditampilkan di televisi. Saya nggak akan membacakan lengkap, saudara, tentu ini terkait dengan SARA, jadi saya akan blur. Orang titik-titik, ya ini terkait dengan suku ini ya, itu terkenal sombong, licik, dan egois. Itu makanya daerah, ya ini titik-titik, konflik terus. Datang ke Indonesia membawa budaya titik-titik, efeknya Indonesia jadi bodoh dan picik. Ini yang kemudian terkait dengan ujaran kebencian suku, agama, ras. Kebetulan suku ini ya. Ya, lanjut. Kemudian atau ras ini mungkin. Contohnya ada selamat siang, semoga sehat selalu, tahap 1, ini tahap 2-nya. Kita udah siapkan. Oh, ini diperingatkan oleh anggota di sini ya? Ya, ini format. Jadi sebelum mereka mengeluarkan itu ada beberapa approval dari mulai dari kanitnya sampai ke tingkat wadir. Oh, ini adalah jawaban dari polisi. Nanti yang mana yang dikirim ini akan dua-duanya akan dikirim. Oh, dua-duanya dikirim. Kan peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, kan ada approval. Oh, dari kanitnya sampai atas. Jadi bukan subjektif anak-anak dapat langsung bisa kirim. Oke. Jadi approvalnya. Nah, saya kasih contoh. Oh, ini direct message. Jadi personalize ya, betul-betul personal langsung. Ya? Iya, karena itu kan privacy, Mas. Oke. Ya, aib orang kan kita nggak bisa umbar-umbar begitu. Betul. Nah, ini salah satu contohnya. Dikirim ke direct message ya? Kita nggak bisa sebutin orangnya ya. Betul. Nanti langsung, saya akan juga. Dia langsung bilang, jadi interaktif, Mas. Iya. Baik, Pak, maaf. Baik, artinya sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat budaya yang beradab dulunya, Mas. Walaupun isi tweetnya itu sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat kan luar biasa. Teman kan Mas Aiman juga kita nggak bisa buka lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau diingatkan bisa. Oke, ini bayangin, Mas, ingatkan. kalau kita ingatkan satu orang satu kan lama. Iya. Tapi kita berbuat baik tuh kuncinya apa? Sabar. Saya bacakan dulu. Ya, bacakan silakan. Benar ya. Jadi ini disampaikan konten Twitter Anda yang diunggah pada tanggal sekian, jam sekian, jelas ini ya. Ya. Teridentifikasi sebagai ujaran kebencian. Mohon kerjasamanya untuk mengoreksi konten media sosial saudara-saudari tersebut dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam, 1 hari, setelah pesan saudara terima. Salam presisi. Oke, lalu kemudian dijawab, ya. Baik, Pak, maaf, sudah saya hapus tweet tersebut. Yang saya maksud adalah ucapan tersebut adalah oknum yang melanggar, Pak. Sekali lagi mohon maaf. Ya. Secara psikologi lihat, Mas. Begitu dia keluar, dia minta maaf. Ya. Kedua, terakhir dia minta maaf. Artinya apa? Masyarakat Indonesia punya potensi baik kok. 2 kali minta maaf itu. 2 kali minta maaf dari keluarga. Dan kalau sudah minta maaf, selesai? Selesai. Close case. Saya tidak bisa, saudara, mendekati satu persatu karena memang ini banyak rahasia yang kemudian ada di sini, betul ya, Jenderal? Ya, Pak. Jadi ada sedang melakukan profiling, ya, ada juga kemudian sedang melakukan proses komunikasi dengan yang bersangkutan. Jadi harus banyak yang saya blur. Kalau seandainya ada kasus ujaran kebencian terkait SARA, lalu kemudian diberikan peringatan oleh polisi virtual, lalu kemudian selesai, tidak dilanjutkan kasusnya. Kalau dia nggak mau hapus, panggil resmi. Berkas. Panggil resmi itu bahasanya tangkap. Pemanggilan saksi. Okay. Kalau tangkap enggak, pemanggilan saksi. Kalau dipanggil saksi nggak membawa, ya arti surat perintah membawa. Ya. Surat perintah membawa itu tulisannya surat perintah membawa. Tapi kalau yang biasa dikenal penangkapan lah gitu ya. Dan saudara, untuk memverifikasi apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak, polisi tidak sendirian, tapi ada ahli bahasa, ahli kebijakan publik, ahli apa lagi, Jenderal? Sosiologi hukum. Silakan. Kalau mau ditanya langsung silakan. Oke. Izin. Ada ahli bahasa misalnya. Pak Andika bisa mendengar saya? Iya. Pak Andika ini jadi ikut memverifikasi adanya ujaran kebencian misalnya terkait SARA. Misalnya seperti itu dalam program polisi virtual. Jadi apa yang dicek, Pak Andika? Misalnya apa? Ya. Di dalam konten ini misalnya yang dicontohkan, ini ada cemooh kasar, Pak. Ada cemooh kasar, dan kalau dilihat ini kan diutarakan dalam bahasa Sunda. Oke. Ini ada labelisasi negatif. Oke. Labelisasi negatif dan
secara visual juga digambarkan ini kitab suci umat Islam. Oh, oke. Tentu saja pernyataan-pernyataan seperti ini dapat memicu pernyataan yang dapat memicu sikap pemusuhan dan kebencian berdasarkan syarat karena yang diekspor identitas agama Islam. Baik. Dan verifikasi dilakukan oleh Pak Andika dan kemudian disampaikan hasil verifikasinya ke Tipit Siber Polri. Ya. Oke, baik. Selesai dari sini, kita mengecek administrasinya semua. Oh, oke. Jadi ada tim Kombes di bawah Siber yang mengecek sebelum upaya terakhir dilakukan. Oh. Nih kita bisa lihat ya. Jadi semacam gelar perkara ya? Ya, gelar perkara. Oke. Ini langsung. Nah, ini anggota Komisaris Besar Polisi. Ya, Kombes di sana 2 setiap piket. Hari kan 2 piket. Iya. Pak Enggar sama Pak Oki ini stafnya. Oke. Jadi sebelum kita DM masuk ke sini dulu. Jadi sesungguhnya teguran itu ketika sudah disampaikan. Verifikasinya sangat panjang sekali, Mas. Dan itu sudah prosesnya ketika misalnya disampaikan. Sudah disampaikan, sudah ahli semua. Jadi kita cukup apresiasi sama beliau-beliau. Iya. Kecuali kalau seandainya sebelum dikirimkan surat, lalu kemudian yang bersangkutan meminta maaf, tidak sampai kemudian ada gelar perkara seperti itu. Iya, bukan mau minta maaf, dia sudah turunkan beritanya. Take down, hapus. Ya sudah. Ya. Selesai ya. Selesai. Iya. Saya ingin tahu, Jenderal, ketika kemudian nanti prosesnya tidak mau menghapus, kemudian dia merasa bahwa saya anonim kok, kan nggak usah takut karena saya nggak pakai akun, saya pakai akun samaran. Gimana polisi bisa tahu? Gini. Tapi jangan jawab dulu, Jenderal. Oke. Saya ingin menunjukkan pada Anda, Saudara, ketika orang yang kemudian tidak mau menghapus, maka ada proses pemanggilan, klarifikasi, mediasi, dan interogasi. Ya. Boleh saya lihat ruang interogasinya, Jenderal? Oh, boleh. Eksklusif, Saudara, Ya Iman.